Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan audio book Quranic Law of Attraction. Keenam, gunakan energi sabar untuk bangkit dari kegagalan. Jika Anda bertanya kepada saya tentang sikap apa yang harus dimiliki oleh setiap insan, saya lebih menyarankan Anda supaya menanamkan sifat sabar dalam diri. Tumbuh berkembangnya kesabaran dalam diri inilah yang sebenarnya dapat menumbuhkan benih-benih ketenangan batin. Kesabaran mampu melejitkan kesadaran diri untuk bersyukur atas pemberian-pemberian dari Yang Maha Kuasa. Seringkali, betapa mudahnya kita memberikan nasihat kepada orang lain untuk bersabar, padahal kita sendiri belum tentu mampu mempertahankan kesabaran ketika kita ditimpa musibah. Memang, betapa mudahnya menganjurkan kata-kata kesabaran kepada orang lain dan betapa sukarnya melatih diri kita untuk bersabar. Fenomena seperti ini adalah hal yang wajar. Orang-orang yang sabar biasanya tidak gentar menghadapi kegagalan. Kegagalan bagi mereka adalah salah satu ujian yang mesti dihadapi. Kegagalan adalah titik balik bagi diri kita menuju puncak-puncak kejayaan. Sejujurnya, kita tidak menginginkan kegagalan terus terjadi. Kita menginginkan hidup ini terus mengalami sukses, bahagia, senang, dan seterusnya. Namun, kita hidup di alam realistis yang tidak utopis. Ada tawa, ada sedih, ada senang, ada susah, ada kesuksesan, dan ada kegagalan. Hidup yang kita jalani ini berputar dari satu titik menuju titik yang lain. Kadang kita berada di titik terbawah, kadang juga kita mencapai titik puncak. Laksana sebuah roda yang terus-menerus berputar tak ada hentinya. Dengan membiasakan bersabar, lalu dengan kesabaran itu kita bangkit membenahi diri menuju tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan kita. Persis disitulah letak kesuksesan kita. Kita mampu menaklukkan rasa sedih karena gagal, lalu kita bangkit kembali mengejar impian-impian kita. Dengan demikian, kita telah menggunakan energi kesabaran sebagai titik balik menuju tujuan kita, yaitu kejayaan di dunia dan akhirat. Ketujuh, sholatlah dengan syukur dan sabar. Sudah banyak orang yang membuktikan betapa kuatnya pengaruh sholat dalam perjalanan hidup mereka. Sholat menjadi salah satu mencurahkan segala isi hati kepada Sang Maha Mendengar. Sholat pun menjadi kunci meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Apalagi sholat yang diikuti oleh rasa syukur dan sabar. Sifat sholat seperti itulah yang menjadikan kita sebagai magnet kebaikan. Kita menjadi orang yang baik, pemurah, pemaaf, dan seterusnya. Saya ingin membagikan sebuah pengalaman manis terkait dengan pembahasan bagian ini. Sebelum menjabarkan bagian ini, saya menyempatkan waktu untuk menjelajahi dunia maya atau internet. Saya memang senang sekali mencari tema-tema yang terkait dengan keislaman melalui jejaring dunia. Setidaknya, saya bisa mengetahui perkembangan kehidupan umat Islam di belahan dunia manapun. Saya juga sering kali menuliskan blog atau website pribadi sebagai sarana untuk saling berbagi, saling menasehati, dan tentunya untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran kehidupan yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Saya mulai membuka situs dan saya klik sebuah situs menarik. Alamat situsnya yaitu www.islam.net.com. Dalam situs itu saya temukan sebuah kisah nyata seorang hamba Allah yang memberanikan diri keluar dari pekerjaannya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Ia kehilangan mata pencaharian. Mengapa ia keluar dari pekerjaannya itu? Apa yang terjadi dengan dirinya setelah meninggalkan pekerjaannya itu? Bagaimana dengan anak dan istrinya? Bagaimana dengan kehidupannya? Saya memberikan kisah ini untuk membuka cakrawala berpikir kita, bukan itu saja. Saya juga bermaksud mempertajam kesyukuran dan kesabaran kita. Mari kita simak bersama. Hampir setiap waktu sholat berjamaah di Masjid Miftahus Salam, saya menemukan sesosok pria bertubuh tinggi dan besar berada di tengah-tengah jamaah yang hadir. Pria setengah baya itu selalu tampak khusyuk dalam sholatnya.
Sampai hari ini saya belum berkesempatan untuk berbicara langsung dengannya karena ia selalu melanjutkan aktivitas berzikir dan tafakur dengan khusyuk, sehingga saya khawatir mengganggu tafakurnya tersebut. Sekian waktu berlalu, selama itu pula saya hampir selalu bertemu dengannya di masjid tersebut dengan kondisi seperti saat pertama kali dirasakan. Rasa penasaran inilah yang kemudian mendorong saya bertanya kepada Pak Ustadz. "Bapak itu siapa ya?" tanya saya sambil menyebutkan ciri-ciri jamaah tetap masjid tersebut, yakni membawa motor Honda dan hampir selalu membawa putranya ketika sholat berjamaah di masjid. "Oh, itu Mas Gimin," jawab Pak Ustaz. "Siapa dia, Pak?" tanya saya lagi. Pak Ustaz kemudian bercerita tentang awal perkenalannya dengan Mas Gimin yang terjadi pada sekitar 1999 lalu. "Ia dulu adalah juru masak di restoran depan itu," kata Pak Ustaz, sambil menunjuk sebuah rumah makan yang tepat berada di depan masjid kami. Restoran itu dulu dikenal sangat ramai pada malam hari karena restoran itu menyediakan fasilitas kehidupan malam bagi para pengunjungnya. Masyarakat sekitar yang gerah dengan aktivitas rumah makan yang sudah beralih fungsi tersebut kemudian mendatangi Pak Ustaz untuk meminta pendapat tentang upaya penghentian kegiatan restoran yang sudah dianggap keterlaluan. Beberapa orang pemuda desa setempat kemudian mendatangi Pak Ustaz. Mereka meminta izin dan pendapat pada Pak Ustaz untuk menyerbu restoran itu. "Jangan dulu, nanti saya minta pendapat pada Kiai," kata Pak Ustaz. Atas nasihat dari Pak Kiai guru besar Pak Ustadz yang disegani itu, Pak Ustadz kemudian melakukan pendekatan kepada pemilik restoran dan pegawainya sebagai upaya mengingatkan dan menyadarkan mereka, bukan dengan cara kekerasan yang diusulkan para pemuda tadi. Usaha inilah yang kemudian mempertemukan Pak Ustaz dengan Mas Gimin, seorang juru masak paling senior di rumah makan tersebut, yang menjadi andalan sang pemilik rumah makan untuk menjamu para tamunya dengan masakan yang lezat. Setelah beberapa kali pertemuan terjadi dengan Pak Ustaz, ada beberapa orang karyawan rumah makan tersebut yang menyadari bahwa di tempatnya bekerja terdapat benih-benih kemaksiatan dan dosa. Termasuk salah satu di antaranya adalah Mas Gimin. "Pak Ustadz, saya menyadari bahwa tempat ini kurang berkah. Tapi bagaimana ya Pak? Saya tidak punya usaha lain untuk menghidupi anak dan istri saya. Kalau saya keluar dari rumah makan tersebut, bagaimana saya menafkahi anak dan istri saya?" kata Mas Gimin menyatakan rasa gundahnya kepada Pak Ustadz. Mas Gimin percaya bahwa rezeki Allah yang mengatur. Tanya Pak Ustadz memaklumi keberatan Mas Gimin. "Saya percaya Pak," jawab Mas Gimin. "Mas, saya pun tidak tahu usaha apa yang harus Mas Gimin kerjakan seandainya Mas Gimin keluar dari rumah makan itu. Tetapi kalau kita yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang ikhlas berhijrah meninggalkan kemungkaran, insya Allah Dia akan memberi jalan keluar kepada Mas Gimin. Yang terpenting sekarang Mas keluar dulu dari lingkungan yang berbau maksiat tersebut dengan niat lillahi ta'ala," papar Ustadz. Selanjutnya, setelah beberapa waktu berlalu, Mas Gimin diberikan kekuatan oleh Allah untuk keluar dari rumah makan yang selama ini menjadi sandaran penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Meskipun pemilik rumah makan tersebut mengiming-imingi Mas Gimin dengan kenaikan gaji yang lebih besar dan menggiurkan. Setelah keluar dari rumah makan tersebut, Mas Gimin hanya mengandalkan sedikit tabungannya untuk menafkahi keluarganya. Ia tidak langsung menemukan usaha apa yang dikerjakan untuk menutupi kebutuhan dapurnya. Akhirnya, Mas Gimin memutuskan untuk membuat gerobak dorong dengan bekal keahlian memasak selama ia bekerja di rumah makan. Ia berjualan nasi goreng di pinggiran jalan. Usaha jualan nasi goreng yang dirintis Mas Gimin tidak langsung laku. Beberapa lama ia sedikit mendapat ujian dari Allah dengan niat tulusnya untuk keluar dari lingkaran kemungkaran. Selama itu pula Mas Gimin selalu menyempatkan diri sholat berjamaah di masjid sambil terus meminta pendapat dan saran dari Pak Ustadz, sehingga akhirnya saya bertemu beliau di masjid itu. Setelah sekian lama berjualan nasi goreng di pinggir jalan, nasi goreng Mas Gimin mulai dikenal. Singkat cerita, usahanya berkembang, dagangannya laku keras. Mas Gimin kemudian membuka warung untuk dagangannya. Janji Allah kemudian mulai tampak bagi mereka yang benar-benar sabar dan istiqomah dalam berjuang di jalannya. Dan Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Warung itu pun berkembang dan sekarang mempunyai cabang di tempat lain. Mas Gimin tidak lagi berjualan di pinggir jalan dengan gerobak dorongnya. Ia sekarang sudah memiliki warung dengan beberapa orang pegawai yang bekerja di sana. Penghasilannya pun sekarang bertambah.
Nafkah keluarga yang dulu menjadi salah satu alasan keberatan Mas Gimin untuk keluar dari rumah makan tersebut mulai tertutupi dengan penghasilannya sekarang. Bahkan mungkin jauh lebih besar daripada penghasilannya ketika ia bekerja sebagai juru masak di rumah makan dulu. Demikianlah kisah nyata Mas Gimin yang sabar menjalani kehidupan ini. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Kuatkah kita menahan berbagai cobaan dari Allah? Sudah bersabarkah kita? Saya berpikir hanya diri kitalah yang bisa jujur menjawabnya. Saya tidak akan berpanjang lebar menguraikan bagian ini. Kisah nyata di atas sudah cukup menjadi renungan hikmah terdalam bagi kehidupan kita. Pelajaran bahwa dalam hidup membutuhkan kesabaran dan kesyukuran. Jangan lupa tetaplah sholat kepadanya sebagai wujud pendekatan diri kita kepada Allah, seperti yang telah dicontohkan oleh Mas Gimin. Pada bab selanjutnya, saya akan memaparkan cara-cara menggunakan Al-Quran untuk merespon keinginan-keinginan kita. Bukan itu saja, untuk Anda yang sedang mengalami musibah atau problematika hidup, akan saya tunjukkan cara penyelesaiannya dengan memanfaatkan mutiara-mutiara Al-Quran.